Shalom, barudak sadayana, wilujeng enjing. Oke, bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Sunda di kelas 2. Nah, saat ini Miss Yuni akan menjelaskan materi bahasa Sunda di pengajaran K8. Ya, yaitu judulnya Ngajaga Kasalamatan, yang artinya adalah menjaga keselamatan. Yuk kita sama-sama membahas dan membuka bukunya. Oke, baiklah anak-anak, kita mau buka buku paketnya di halaman 110. Ya, anak-anak boleh buka bukunya masing-masing di halaman 110. Di situ ada perintahnya ngaregepkeun atau mendengarkan. Nah, ada satu cerita, nanti kita akan jawab pertanyaannya bersama-sama setelah nanti Miss Yuni selesai menjelaskan bahasa Sunda serta artinya ya. Sekarang kita mau baca bersama-sama, tapi Miss Yuni baca, anak-anak simak bukunya masing-masing ya. Nah, kita mulai di halaman 110. Nah, perintahnya ngaregepkeun carita atau mendengarkan cerita. Ada judulnya mengenai aturan patali marga. Nah, sebelumnya Miss Yuni jelaskan dulu apa artinya, yaitu adalah peraturan lalu lintas ya. Kita mulai membaca. Ti barang naik ke kelas 2, inditna ka sakola danu sok sorangan bae. Bubuhan tepati jauh ti imahna. Sanajan kawilang deket jalan nu disorang ku danu kawilang hese. Iwal ti loba kandaraan nu lalar liwat ti imahna ka sakola teh danu kudu mentas jalan. Kita lanjut ke halaman 111. Kabeneran jalma-jalma nu araya di jajalanan geus warau ka danu. Unggal rek mentas, danu sok ditungtun dipentaskeun ku tukang parkir. Mentasna oge henteu dibana bae. Sok dina zebra cross. Kitu deui lamun balik ti sakola, danu tara mentas sorangan. Sok nungguan heula nu mang mentaskeun. Bo tukang parkir nunggeus matuh atawa nu sejena. Tapi danu tara sagawaya, tara minta tulung ka jalma nu teu wau. Waktu lempang sorangan di sisi jalan, danu lempangna sok dina trotoar. Lempangna sok salse. Tara balanga, tara rurusuhan, lantaran indit ka sakolana tanginas. Moal kungsi kaberangan. Sanajan budak keneh danu geus paham kana aturan patali marga. Indung bapana tur guru-guruna di sakola mindeng nerangkeun ka danu kumaha aturanana lempang di jalan gede. Malah ti mangsa danu sakola di TK danu geus diajar cane jasa nyaeta cara menyeberang jalan supaya aman. Dina eta kagiatan danu diwanokeun kana rambu-rambu lalu lintas tur hal-hal nu aya patalina jeung patali marga. Oke, anak-anak Miss Yuni akan artikan dulu, anak-anak dengarkan. Nah, ini ceritanya mengenai peraturan lalu lintas. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, sudah diajarkan ada yang sudah diajarkan dari TK maupun ada yang sudah diajarkan dari kelas 1. Bagaimana sih kita cara mematuhi aturan lalu lintas. Nah, ini cerita tentang Danu, tentang pengalaman Danu. Nah, Danu itu semenjak naik ke kelas 2, perginya ke sekolah Danu suka sendiri saja. Tahu sorangan baik. Nah, meskipun tidak terlalu jauh dari rumahnya. Nah, meskipun terbilang dekat, jalan yang dilalui oleh Danu terbilang susah atau hese. Ya, hese itu artinya susah. Nah, dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang dari rumahnya ke sekolah, Danu harus menyeberang jalan. Nah, di sini anak-anak mungkin untuk kakak-kakak kelas besar sudah ada yang berangkat sendiri dengan di sini nggak ada kan yang rumahnya
berjalan sendiri lalu menyeberang jalan, nah pasti semuanya diantarkan oleh mama atau papa. Nah, sekarang kita lanjut. Kebetulan orang-orang yang ada di jalan-jalan sudah kenal dengan Danu. Ternyata ketika Danu berjalan, nah di jalan-jalan itu orang-orangnya sudah mengenal Danu. Setiap mau menyeberang, Danu suka diseberangin oleh tukang parkir. Nah, yang biasanya menyeberangi Danu, yang suka menolong Danu. Nah, menyeberangnya juga tidak di mana saja, suka di zebra cross. Jadi anak-anak kalau menyeberang itu harus hati-hati ya, harus menyeberang di zebra cross ya, yang garis-garis itu loh di jalan, yang garis putih. Nah, lalu selanjutnya, begitu juga kalau pulang dari sekolah, Danu tidak menyeberang sendiri, suka menunggu dulu yang menyeberanginya, baik tukang parkir atau yang sudah tahu, yang sudah patuh terhadap jalan itu atau sudah tahu, atau yang lainnya. Tapi Danu tidak sembarangan, tidak meminta tolong kepada orang yang tidak dikenal ya. Jadi harus hati-hati kalau menyeberang jalan, jangan asal meminta tolong. Kita harus lihat-lihat dulu, harus hati-hati. Waktu berjalan sendiri di pinggir jalan atau di sisi jalan, Danu jalannya suka di trotoar. Nah, ini yang kadang masih manusia suka, orang-orang tidak patuh terhadap peraturan. Kita jalannya harus di trotoar, tidak boleh di luar dari trotoar ya. Nah, trotoar itu apa? Yang di pinggir jalan. Nah, jalannya suka santai. Danu ini jalannya suka santai, tidak tidak sembarangan. Lalu tidak terburu-buru ya. Tidak terburu-buru karena dia pergi ke sekolahnya tidak pernah yang namanya itu tidak tepat waktu, pasti selalu tepat waktu, tidak pernah kesiangan. Nah, dia selalu gesit pergi ke sekolahnya. Tangisan itu artinya gesit. Nah, sanajan budak kene, meskipun masih anak-anak, Danu sudah paham terhadap aturan lalu lintas ya. Ibu bapaknya serta guru-gurunya di sekolah sering menjelaskan kepada Danu bagaimana aturannya berjalan di jalan besar ya, atau jalan gede. Malah dari sejak Danu sekolah di TK, Danu suka belajar yang namanya itu cara menyeberang jalan dengan supaya aman ya. Jadi camejasa itu adalah cara menyeberang jalan supaya aman ya. Dalam kegiatan itu Danu diperkenalkan kepada rambu-rambu lalu lintas ya, serta hal-hal yang ada hubungannya dengan lalu lintas ya, atau aturan berlalu lintas. Nah, itu arti dari ceritanya. Oke, baiklah anak-anak, di sini ajak anak-anak buka buku paketnya di halaman 112. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama ya. Nah, di situ di halaman 112 ada perintahnya nyangkem isi atau nyangkem isi carita ya. Prek contreng atau berikan tanda checklist centang atau contreng pada kalimat yang tepat sesuai dengan isi cerita yang tadi kita bahas ya. Ini dari A sampai J, berarti anak-anak perhatikan, dengarkan Miss Yuni baik-baik ya. Kalau kalimatnya sesuai dengan isi cerita tadi berarti dikasih tanda centang atau checklist. Kalau tidak sesuai berarti anak-anak boleh kasih tanda silang atau kosongkan saja kotaknya ya. Oke, kita mulai dari yang A. Siapkan pensilnya. Nah, yang A, Danu indit ka sekolah sorangan. Danu pergi ke sekolah sendiri. Ada nggak tadi pembahasannya di cerita tadi? Ada ya, berarti benar.
kasih tanda centang atau checklist. Ya. Lalu yang B, Danu mentas jalan rurusuhan. Danu menyeberang jalan tergesa-gesa. Benar atau salah? Centang atau checklist? Kasih tanda centang atau silang ya. Nah, jawabannya yaitu silang ya. Karena Danu itu menyeberang jalannya tidak tergesa-gesa. Dia sangat tahu aturan dalam menyeberang. Nah, lalu yang C, balangah di jalan matak cilaka. Kalau lengah di jalan nanti akibatnya adalah celaka. Benar atau salah? Benar. Anak-anak boleh kasih tanda checklist atau contrengnya ya. Di checklist saja. Lalu yang D, lempangna dina trotoar atau jalannya di trotoar ya, yang khusus pejalan kaki. Nah, berarti benar atau salah? Benar. Kasih tanda contreng atau centang. Nah, lalu yang E, ulah babari nurut kanu teu wau. Jangan gampang menurut kepada orang yang tidak dikenal. Tadi Danu membahasnya ya. Danu itu kalau menyeberang jalan itu selalu lihat nih orang dikenal atau tidak gitu. Jadi benar atau salah? Kasih centang saja atau contreng di dalam kotak yang E atau 5. Lalu yang F, Saacan mentas Danu tara luak liek. Sebelum menyeberang, Danu tidak pernah lihat kanan kiri atau tidak lihat-lihat. Benar atau salah? Salah ya. Danu itu selalu patuh kepada aturan. Ya, berarti silang jawaban yang di kotak yang F. Nah, lalu yang G, Danu can apal karena rambu-rambu lalu lintas. Danu belum hafal terhadap rambu-rambu lalu lintas. Benar atau salah? Salah ya, berarti di silang ya, di dalam kotak yang G. Lalu yang H, rambu setopan warna hijau hartina mobil kudu eureun. Rambu lalu lintas yang berwarna hijau itu artinya mobil harus berhenti. Bener nggak? Nah, silang. Kalau rambu lalu lintas yang warna hijau itu tandanya adalah jalan ya. Jadi harus jalan, tidak boleh berhenti. Nah, lalu yang I atau yang kasalapan ya, yaitu mentas jalan kudu dina zebra cross. Nah, menyeberang jalan harus di dalam zebra cross atau harus melintasi melalui zebra cross. Benar atau tidak? Benar. Berarti dikasih checklist atau centang di dalam kotak yang I. Nah, lalu yang J, itu di TK Danu diajar Came Jasa. Di TK Danu belajar cara menyeberang jalan supaya aman. Tadi di kalimat terakhir, benar atau salah? Checklist atau silang? Jawabannya adalah checklist ya. Oke, itu yang pertama. Oke, kita lanjut di halaman 113 ya untuk latihan yang di bukunya. Masih tentang pembahasan cerita tadi, tapi ini bedanya adalah kita menuliskan coba tuliskan oleh kalian aturan lalu lintas berdasarkan pada gambar yang disediakan. Ya, kita mulai dari yang A. Oke.
Mentas jalan kudu dina, lihat gambarnya. Menyeberang jalan kita harus di, jawabannya adalah zebra cross. Ya, anak-anak boleh tulis di bawahnya zebra cross. Itu yang A. Lalu yang B. Lempang di sisi jalan dina titik-titik. Nah, berjalan di pinggir jalan di mana? Harus di mana? Di trotoar ya. Jawaban yang anak-anak tulis adalah trotoar yang B. Seperti di gambarnya. Lalu yang C, naik motor kudu make titik-titik. Naik motor harus memakai apa yang di kepala? Nah, harus memakai helm. Ya, anak-anak boleh tulis di bawahnya helm. Oke. Lalu yang D itu nyabrang jalan ulah titik-titik. Oke, nyabrang jalan atau menyeberang jalan tidak boleh tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa tadi bahasa Sundanya apa? Rurusuhan ya, tidak boleh rurusuhan. Nyabrang jalan ulah rurusuhan. Satu lagi di halaman 114 masih lanjutannya. Nah, itu yang E ya, Nak. Yang E. Rambu ieu hartina. Rambu ini artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, anak-anak sudah diajarkan. Artinya yaitu berhenti, ya. Apa bahasa Sundanya berhenti? Yaitu eureun. Ya, eureun. Nah, seperti ini tulisannya. Eureun. Anak-anak tulis jawabannya di bawahnya seperti itu. Ya. Oke. Sudah selesai? Nah, itu latihan yang kita kerjakan di buku pada saat ini. Oke, baiklah anak-anak kelas 2 semuanya, sudah selesai Miss Yuni menjelaskan materi bahasa Sunda di pengajaran K8 kali ini. Nah, Miss Yuni harap anak-anak bisa mengerti dan memahaminya, dan jangan lupa dikerjakan di bukunya yang tadi kita bahas ya. Oke, Miss Yuni harap semuanya masih dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam kondisi apapun. Ya, Miss Yuni merindukan anak-anak semua. Tapi ya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Anak-anak tetap berdoa ya, tetap semangat, belajar yang rajin di rumah apapun keadaannya. Oke, baiklah anak-anak, wilujeng enjing sadayana hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.